Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Mardiana dalam video pembelajaran mata kuliah Biokimia Pangan dengan materi metabolisme karbohidrat bagian ketiga. Silahkan disimak baik-baik. Capaian pembelajaran materi ini yaitu mahasiswa mampu menjelaskan metabolisme karbohidrat yang meliputi metabolisme glikogen, yaitu glikogenesis dan glikogenolisis, serta gluconeogenesis. Glikogen adalah salah satu bentuk polisakarida, yaitu polimer dari karbohidrat yang terdiri dari 1.700 sampai 600.000 monosakarida yang dalam hal ini adalah glukosa. Glikogen terdiri dari ikatan 1,4 alfa, di mana setiap 4-10 monomer dengan ikatan 1,4 alfa akan dimasuki ikatan 1,6 alfa, seperti pada gambar tanda panah ini. Glikogen juga merupakan bentuk penyimpanan dari glukosa. Glikogen terdapat di dalam sitosol sel dalam bentuk granula dengan diameter 10 sampai 40 nanometer dan paling banyak konsentrasinya ditemukan di dalam sel hepatosit, yaitu sebanyak 10% dari berat total hepar. Glikogen juga banyak ditemukan di sel otot, yaitu sebanyak 1% dari massa otot. Selain banyak ditemukan di hati dan otot, glikogen dalam jumlah yang kecil ditemukan di ginjal dan sel glia dari otak, serta sel darah putih. Di dalam hati terjadi regulasi glikogen, yaitu proses sintesa dan degradasi dari glikogen, dengan tujuan untuk mempertahankan kadar normal glukosa dalam darah, sehingga dapat digunakan oleh semua organ dalam tubuh. Regulasi glikogen juga terjadi di dalam sel otot, tetapi glukosa yang dihasilkan dari proses regulasi glikogen hanya dapat digunakan oleh sel otot itu sendiri. Kenapa tubuh menyimpan glukosa sebagai glikogen dibandingkan dalam bentuk glukosa itu sendiri? Ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, karena bentuknya tidak terlarut sehingga tidak mengganggu tekanan osmotik dan kandungan cairan intraseluler serta tidak berdifusi dari tempat penyimpanannya. Yang kedua, mempunyai jumlah energi lebih tinggi dibandingkan glukosa, meskipun diperlukan energi untuk membentuknya dari glukosa. Yang ketiga, mudah dipecah dengan pengaruh enzim dan hormon menjadi glukosa di hepar atau energi di otot rangka dan jaringan lainnya. Peran penting dari glikogen, yaitu kadar glikogen hati yang tinggi memproteksi sel-sel hati dari efek yang membahayakan dari berbagai racun dan zat kimia seperti CCl4, etil alkohol, arsenik, dan toksin bakteri. Peran selanjutnya yaitu bentuk detoksifikasi, misalnya konjugasi dengan asam glukoronik, lalu reaksi asetilasi secara langsung dipengaruhi oleh jumlah glikogen hati. Peran selanjutnya, kecepatan deaminasi asam amino di hepar ditekan apabila jumlah glikogen meningkat, sehingga asam amino dipertahankan bentuknya lebih lama dan tetap tersedia bagi sintesis protein di jaringan. Peran selanjutnya, kadar glikogen hepar tinggi menurunkan pembentukan badan-badan keton. Masuk ke
subpokok bahasan tentang metabolisme karbohidrat, yaitu glikogenesis. Glikogenesis adalah pembentukan glikogen dari glukosa. Peningkatan kadar glukosa dalam darah yang terjadi, misalnya beberapa saat setelah makan, menyebabkan pankreas mensekresikan hormon insulin yang menstimulasi penyimpanan glukosa dalam bentuk glikogen di dalam hati dan otot. Hormon insulin akan menstimulasi enzim glikogen sintase untuk memulai proses glikogenesis. Glikogenesis terjadi dengan cara penambahan molekul glukosa pada rantai glikogen yang telah ada, atau disebut sebagai glikogen primer. Penambahan glukosa akan terjadi secara bertahap. Satu demi satu molekul glukosa akan memperpanjang glikogen yang telah ada. Prosesnya terjadi di sitosol dan memerlukan energi yang disediakan oleh ATP untuk fosforilasi glukosa dan uridin trifosfat atau UTP. Glukosa akan mengalami fosforilasi menjadi glukosa 6-fosfat, sedangkan di otot reaksi ini dikatalisir oleh heksokinase. Namun, apabila terjadi di hati, reaksi ini dikatalisir oleh glukokinase. Selanjutnya, tahapan dari proses glikogenesis. Tahapan pertama reaksi glikogenesis yaitu fosforilasi glukosa oleh ATP menjadi glukosa 6-fosfat dan dikatalisis oleh enzim glukokinase atau heksokinase. Tahapan kedua, glukosa 6-fosfat mengalami reaksi isomerisasi menjadi glukosa 1-fosfat. Reaksi ini dikatalisis oleh enzim fosfoglukomutase. Tahapan yang ketiga, glukosa 1-fosfat akan bereaksi dengan uridin trifosfat atau UTP untuk membentuk nukleer tidak aktif yaitu uridyl difosfat glukosa atau UDP glukosa. Reaksi ini dikatalisis oleh enzim glukosa 1-fosfat uridyl transferase dengan mengeliminasi sebuah molekul pirofosfat atau PPI. Tahapan yang keempat dalam sintesis glikogen yakni penggabungan UDPG ke rantai glikogen. UDPG akan diingkatkan pada rantai glikogen yang sudah ada. Reaksi ini dikatalisis oleh enzim glikogen sintase. Dalam proses ini, atom C pertama dari UDPG diikatkan ke atom C keempat yang ada pada rantai glikogen primer dan membentuk ikatan alfa 1,4 glikosidik. Tahapan selanjutnya, enzim pembentuk cabang atau branching enzim akan memindahkan kurang lebih 6 residu glukosa pada salah satu residu glukosa yang ada pada glikogen primer untuk membentuk titik cabang. 6 residu glukosa tersebut akan diikatkan pada atom C nomor 6 pada molekul glikogen primer. Penambahan glukosa terus berlangsung pada kedua cabang hingga semakin panjang dan akan terbentuk banyak cabang-cabang baru di berbagai lokasi. Proses glikogenesis akan berakhir apabila gula dalam darah telah mencapai kadar yang normal. Proses pembentukan glikogen melalui glikogenesis merupakan langkah penting dalam menjaga kadar gula dalam darah agar tetap normal. Ketidakmampuan tubuh untuk menjalankan glikogenesis dengan wajar dapat mengakibatkan timbulnya penyakit diabetes mellitus.
Penyakit ini dapat menjadi penyakit yang berbahaya dan mematikan karena memicu berbagai komplikasi seperti stroke, kerusakan jaringan, dan kebutaan. Mekanisme reaksi glikogenesis juga merupakan jalur metabolisme umum pada biosintesis disakarida dan polisakarida. Pada jaringan tumbuhan, disakarida sukrosa dihasilkan melalui reaksi kondensasi glukosa dan fruktosa yang diawali oleh proses glikogenesis. Dalam proses tersebut, UDP glukosa bereaksi dengan fruktosa 6-fosfat dan dikatalisis oleh enzim sukrosa fosfat sintase, membentuk sukrosa 6-fosfat. Kemudian, enzim sukrosa fosfatase akan mengkatalisis sukrosa 6-fosfat menjadi sukrosa. Subpokok pembahasan tentang metabolisme glikogen yang selanjutnya yaitu glikogenolisis. Glikogenolisis merupakan tahapan penguraian glikogen menjadi glukosa. Ketika tubuh memerlukan glukosa untuk memperoleh energi karena glukosa dalam darah tidak mencukupi, maka hati akan memecah glikogen yang ada untuk mendapatkan glukosa sebagai sumber energi. Tahapan pertama dalam penguraian glikogen adalah pembentukan glukosa 1-fosfat. Berbeda dengan reaksi pembentukan glikogen, reaksi ini tidak melibatkan UDP glukosa dan enzim yang mengkatalisis adalah glikogen fosforilase. Proses pemecahan glikogen dalam sel hati diawali dengan pemecahan glikogen menjadi glukosa 1-fosfat dan glikogen, di mana reaksi ini disebut reaksi fosforilasi, karena reaksi tersebut dikatalisis oleh enzim fosforilase, dan terjadi penambahan gugus fosfat. Reaksi ini menyebabkan ikatan 1,4 alfa terputus. Setelah terjadi proses fosforilasi dari glikogen yang menghasilkan glukosa 1-fosfat dan glikogen, proses selanjutnya adalah memecah ikatan 1,6 alfa melalui proses hidrolisis dengan bantuan enzim alfa-1,glukosidase dan H2O. Karena fosforilasi tidak dapat memecah ikatan 1,6 alfa. Selanjutnya, debranching enzim atau enzim pemecah cabang akan membebaskan glukosa pada titik cabang dan melepaskannya dalam bentuk glukosa. Proses glikogenolisis berakhir pada tahapan tersebut. Namun, hasil pemecahan glikogen yang berupa glukosa 1-fosfat akan mengalami proses lebih lanjut agar dapat berubah menjadi glukosa. Tahapan selanjutnya dalam proses degradasi glikogen adalah merubah glukosa 1-fosfat menjadi glukosa 6-fosfat dengan bantuan enzim fosfoglukomutase, di mana enzim ini akan memberikan gugus fosfat ke ikatan karbon nomor 6 sehingga terbentuk glukosa 1,6-bifosfat. Yang selanjutnya enzim ini akan mengambil gugus fosfat yang ada di karbon nomor 1 sehingga terbentuklah glukosa 6-fosfat. Glukosa 6-fosfat ini tidak dapat keluar dari sel hepatosit menuju peredaran darah karena masih mengikat gugus fosfat. Sehingga untuk melepaskan gugus fosfatnya diperlukan suatu enzim yang bernama glukosa 6-fosfatase yang berada di retikulum endoplasmik. Glukosa yang terbentuk sudah dapat menembus membran sel hepatosit menuju
peredaran darah dan siap digunakan untuk menghasilkan energi. Selain hati, organ yang mempunyai enzim glukosa 6-fosfatase adalah ginjal. Otot, skeleton, dan otak tidak mempunyai enzim tersebut, sehingga organ tersebut hanya menggunakan glukosa yang mereka ambil dari peredaran darah tanpa bisa mensintesa sendiri. Glukosa 6-fosfat yang dihasilkan dari degradasi glikogen akan mengalami 3 proses yang berbeda. Yang pertama, memasuki proses glikolisis, untuk kemudian dimetabolisme baik melalui proses aerobik maupun anaerobik di dalam sel otot dan sel otak. Yang kedua, akan dirubah menjadi glukosa di dalam sel hati dan sel ginjal untuk dibawa ke peredaran darah dan digunakan untuk menghasilkan energi ke semua organ di dalam tubuh. Yang ketiga, akan memasuki jalur pentose fosfat dan menghasilkan NADPH dan ribos. Subpokok pembahasan selanjutnya yaitu gluconeogenesis. Gluconeogenesis adalah proses sintesis atau pembentukan glukosa dari sumber bukan karbohidrat. Molekul yang umum sebagai bahan baku glukosa adalah asam pirufat. Namun, oksaloasetat dan dihidroksiaseton fosfat dapat juga menjalani proses gluconeogenesis. Gluconeogenesis terjadi terutama di dalam hati dan dalam jumlah sedikit terjadi pada korteks ginjal. Gluconeogenesis juga sangat sedikit terjadi di otak, otot rangka, otot jantung, dan beberapa jaringan lainnya. Gluconeogenesis terjadi pada organ-organ yang membutuhkan glukosa dalam jumlah yang banyak. Gluconeogenesis terjadi di hati untuk menjaga kadar glukosa darah tetap dalam kondisi normal. Gluconeogenesis memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan akan glukosa, terutama ketika tubuh tidak mendapatkan pasokan glukosa yang cukup dari makanan. Glukosa merupakan molekul yang sangat penting terutama bagi eritrosit dan sel saraf otak, karena sel-sel tersebut tidak dapat menggunakan molekul lain sebagai sumber energi. Walaupun dalam keadaan kelaparan yang sangat panjang, sel saraf otak mampu menggunakan benda keton yaitu beta-hidroksibutirat sebagai sumber energi. Selain memenuhi kebutuhan energi bagi otak dan eritrosit, glukosa juga merupakan satu-satunya molekul penghasil energi bagi otot dalam keadaan anaerobik. Glukosa juga diperlukan bagi pembentukan laktosa di kelenjar susu untuk memenuhi kebutuhan energi bayi. Mekanisme gluconeogenesis digunakan untuk membersihkan berbagai produk metabolisme jaringan lainnya dari dalam darah. Contohnya, laktat yang dihasilkan oleh otot serta eritrosit dan gliserol dihasilkan oleh adiposa serta propionat yang merupakan asam glukogenik dari hewan pemamah biak. Hanya sebagian dari laktat yang terbentuk pada kerja yang berat akan dioksidasi dalam jaringan yang lain. Sebagian sisanya akan diubah kembali menjadi glukosa atau kadang-kadang apabila persediaan glukosa masih cukup, akan diubah menjadi lemak. Pada mamalia, hati dan ginjal merupakan organ utama untuk berlangsungnya proses gluconeogenesis. Secara umum, tahapan reaksi gluconeogenesis hampir sama dengan tahapan reaksi glikolisis yang dibalik arahnya. Namun, ada beberapa tahapan dalam gluconeogenesis yang tidak sama dengan glikolisis.
dan memerlukan kerja enzim-enzim yang berbeda. Perbedaan ini terjadi karena pada tahapan-tahapan tersebut, enzim yang terlibat tidak dapat bekerja secara bolak-balik. Glikolisis merupakan reaksi yang menghasilkan energi, sedangkan gluconeogenesis merupakan proses yang membutuhkan energi dalam bentuk ATP. Selanjutnya, penjelasan mengenai tahapan dari proses gluconeogenesis yang terjadi di hati dan ginjal. Tahapan pertama yaitu pengubahan pirufat menjadi oksaloasetat. Reaksi ini dikatalisis oleh enzim pirufat karboksilase. Oksaloasetat pada hasil reaksi tersebut terdapat pada mitokondria dan harus dikeluarkan menuju sitoplasma. Namun, molekul tersebut tidak dapat melalui membran mitokondria sebelum dirubah menjadi malat. Jadi, tahapan yang kedua yaitu oksaloasetat akan diubah menjadi malat agar dapat keluar menuju sitoplasma dan akan segera diubah kembali menjadi oksaloasetat. Pengubahan oksaloasetat menjadi malat dikatalisis oleh enzim malat dehidrogenase. Tahapan yang ketiga, di sitoplasma malat akan diubah menjadi oksaloasetat kembali yang dikatalisis oleh enzim malat dehidrogenase. Selanjutnya, tahapan keempat, oksaloasetat kemudian akan diubah menjadi fosfoenol pirufat. Reaksi ini dikatalisis oleh enzim fosfoenol pirufat karboksilase. Tahapan yang kelima, fosfoenol pirufat akan diubah menjadi 2-fosfogliserat. Reaksi ini dikatalisis oleh enzim enolase. Tahapan keenam, 2-fosfogliserat akan diubah menjadi 3-fosfogliserat, di mana reaksi ini dikatalisis oleh enzim fosfogliseromutase. Tahapan ketujuh, 3-fosfogliserat kemudian diubah menjadi 1,3 bifosfogliserat yang dikatalisis oleh enzim fosfogliserokinase. 1,3 bifosfogliserat kemudian akan diubah menjadi gliseraldehida 3-fosfat. Reaksi ini dikatalisis oleh enzim gliseraldehida 3-fosfat dehidrogenase. Gliseraldehida 3-fosfat dapat diubah menjadi dihidroksiaseton fosfat dengan reaksi yang dapat bolak-balik, di mana reaksi ini dikatalisis oleh enzim isomerase. Tahapan ke-8, gliseraldehida 3-fosfat dan dihidroksiaseton fosfat akan disatukan dan menjadi fruktosa 1,6 bifosfat yang dikatalisis oleh enzim enolase. Tahapan ke-9, fruktosa 1,6 bifosfat akan diubah menjadi fruktosa 6-fosfat oleh enzim fruktosa difosfatase. Tahapan ke-10, fruktosa 6-fosfat akan diubah menjadi glukosa 6-fosfat oleh enzim fosfoglukoisomerase. Dan yang terakhir, glukosa 6-fosfat akan diubah menjadi glukosa yang dikatalisis oleh enzim glukosa 6-fosfatase. Demikian pembahasan mengenai metabolisme glikogen. Dengan ini, video pembelajaran tentang metabolisme karbohidrat telah selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.